Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevi Devta Bella. Saya mahasiswi dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik, itu uji beda atau disebut dengan t-test. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Jadi sebelum ke uji selanjutnya, setelah uji normalitas, ini pertama-tama kita harus uji dulu data ini yang kita gunakan normal apa enggak. Selanjutnya ada uji beda. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Untuk uji beda ini, di sini ada one sample t-test, terus ada two sample t-test. Nah, di two sample t-test ini itu dibagi lagi, ada independent t-test dan paired t-test. Nah, yang pertama ini ada one sample t-test. One sample t-test yaitu penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Terus di sini di one sample t-test ini pasti membutuhkan hipotesis sama kriterianya. Di sini hipotesisnya yaitu HO rata-rata sama dengan nilai acuan. Terus HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Itu hipotesisnya. Terus kriterianya, yang pertama, jika T hitung kurang dari T tabel atau signifikasi lebih dari 0,05, maka HO diterima rata-rata sama dengan nilai acuan. Terus yang kedua, jika T hitung lebih dari T tabel atau signifikan kurang dari 0,05, maka HU ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Selain menggunakan hipotesis sama kriteria untuk pengambilan keputusannya, kita bisa menggunakan T-tabel. Nah, T-tabel di sini rumusnya sama dengan alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom. Nah, alfa sama dengan 0,05 df degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, di one sample t-test ini ada contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nah, di sini nilai acuannya adalah 55 kg. Tadi kan kita udah bahas yang hipotesis sama kriterianya. Jadi untuk kasus ini, untuk pengujian sampel t-testnya, hipotesis atau kriterianya itu yang tadi, yang ini. Selanjutnya, untuk pedoman pengambilan keputusan, yaitu rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test, HO sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, terus di sini HA untuk rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Nah, pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai SIM dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default
menggunakan nilai signifikasi 0,05. Nah, jika nilai signifikasi total kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikasi total lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Terus kita ke SPSS-nya. Untuk masukin data one sample t-test, kita ke file, open, data. Terus di sini file of test-nya itu kita ganti jadi Excel. Kita cari yang latihan one sample t-test. Oke. Nah, ini kan ada komanya, ada nolnya di belakang koma, kita bisa ganti variable view. Karena saya pakai SPSS 22, jadi masih kayak gini. Kalau di SPSS 26 pasti udah nggak ada angka komanya di belakang nol. Nah, ini udah berubah. Terus selanjutnya kita t-test langsung aja. Untuk langkah-langkah one sample-nya kita klik analyze, compare, pilih compare, terus one sample t-test. Nah, di sini test variabelnya kita masukin yang berat badan. Terus di test value-nya itu 55. Klik OK. Nah, ini outputnya untuk interpretasinya tabel output yang di one sample statistik ini. Di sini berdasarkan output one sample statistik diperoleh hasil rincian, yaitu nilai statistik deskriptifnya adalah nilai atau jumlah N-nya itu adalah 10 mahasiswa tadi. Terus nilai rata-rata atau min-nya adalah sebesar 59 dan di standar deviasinya itu 7,379 dan di standar error min-nya itu 2,333. Nah, seperti itu interpretasinya. Kalau untuk tabel yang one sample test ini, jadi ini kan diperoleh nilai T atau T hitung. Di sini sebesar 1,714 dengan nilai degree of freedom-nya atau DF-nya itu 9 dan signifikasi totalnya itu 0,121, mean difference-nya itu 4,00. Terus di sini ada confidence interval of the difference lower-nya itu 1,28 dan upper-nya itu 9,28. Ini untuk test value-nya itu 55 kan. Tapi kenapa di sini 59? Karena 55 itu mendekati 59. Nah, selanjutnya kita akan mengambil keputusannya dari sini. Nih, tadi kan itu H0, HO. HO itu nilai rata-rata berat badan mahasiswa FBRC dengan nilai 55 kilo. Di sini kan kita anggapnya masih sama dengan nilai 55 kilo. Jadi ini termasuk ke yang HO kan. Terus untuk kriteria di sini, jika nilai signifikasi totalnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikasi totalnya lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Di sini nilai signifikasinya itu di sini nilai
signifikasinya totalnya itu 0,121. Ini lebih besar dari 0,05, maka pedoman yang kita ambil HO diterima dan HA ditolak. Berarti berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Karena pertama dilihat dari nilai signifikasi totalnya itu lebih besar dari 0,05. Jadi itu diterima dan jadi HO diterima dan HA ditolak. Di sini kan baru yang ngambil kesimpulannya dengan hipotesis sama kriterianya tadi. Nah, selain itu kita juga bisa dengan T-table. Nah, T-table ini gambarnya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini T-tabelnya, kurang lebih dari 200 degree of freedom-nya. Di sini kita bisa lihat di T hitungnya yang 1,714. Nih, di T-tabelnya. Nah, rumusnya itu kan T-tabel itu alfa dibagi 2 df. Kita bisa lihat ke T-tabel, yaitu melihat dulu yang atasnya kan. Nih, kita buka lagi. Nah, di sini tuh tadi kan 0,05 itu standarnya. Nah, dibagi 2 itu hasilnya jadi 0,025. Nah, di atas itu. Lalu kita bisa lihat nilainya itu di DF-nya. Degree of freedom-nya. Itu angkanya ada 9. Kita lihat. Nih, DF-nya itu ada 9. Nah, tapi kita pilihnya itu yang 0,25, yaitu hasilnya 2, nih. DF-nya 9, kita cari yang ini nih. Nah, ini. Hasilnya itu 2,26 sekian. Nah, balik lagi ke PPT-nya. Sini. Nah, tadi kan udah tahu T-tabelnya itu sebesar 2,26 sekian. Yang mana lebih besar daripada T hitung yang ada di yang ada di output SPSS tadi sebesar 1,714. Maka dasar pengambilan keputusannya T-tabel yang lebih besar daripada T hitung, maka HO diterima. Yang mana rata-ratanya sama dengan acuan, sama dengan nilai acuan 55 kilo tadi, 55 kilo. Jadi bisa diambil keputusannya bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC 2019 itu sama dengan nilai acuan, yaitu sebesar 55 kilo. Jadi kesimpulan yang diambil tetap sama. Mau pakai nilai signifikasi menghitung T-tabel atau T hitung yang tadi tetap sama. Jadi kalian terserah mau pilih yang mana untuk pengambilan keputusannya. Selanjutnya kita akan menguji two sample t-test. Seperti namanya two sample t-test, jadi kita akan membandingkan dua rata-rata sampel. Nah, uji beda t-test dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah, di two sampel ini dibagi dua. Yang pertama itu ada independent t-test dan paired t-test. Nah, kita di sini mau mencoba yang pertama, independent t-test. Untuk mengujinya kita memerlukan contoh kasus. Nah, ini contohnya. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar
untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A kelompok 1 dan dengan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Nah, pada kelas A kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel dengan menyusun laporan keuangan. Dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, entar di SPS-nya di bagian di bagian variabelnya itu kita ganti kelompok 1 itu tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 itu menggunakan Excel. Nah, untuk independent test ini juga dibutuhkan hipotesis dan kriterianya. Di sini untuk hipotesisnya itu ini rumusan hipotesis atau dugaan, yaitu penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kata-kata hasil belajar mahasiswa FEB Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Di sini yang pertama hipotesisnya yaitu HO sama dengan kedua kelompok memiliki kata-kata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 yaitu kelas A dengan kelompok 2 yaitu kelas B. Nah, yang kedua itu HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 yaitu kelas A dengan kelompok 2 itu kelas B. Dan untuk kriterianya jika signifikasi total lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Tapi sebaliknya, jika nilai signifikasi totalnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Nah, selain membandingkan antara nilai signifikasi dengan nilai signifikasi atau SING dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusan adalah jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak perbedaan atau sama rata-rata belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan 2. Nah, T tabelnya itu rumusnya masih sama, alfa dibagi 2 titik koma df atau degree of freedom. Nah, alfa di sini 0,05. Nah, kita ke SPSS. Kita klik file, open data, kita ganti ininya jadi Excel, terus kita cari data independent test. Oke. Nah, ini kan masih sama ya, soalnya saya kan pakai SPSS 22, beda dengan yang SPSS 26. Kita bisa ganti di sininya, kita ganti jadi 0 ya. Udah berubah. Nah, di sini untuk kelompoknya itu masih tulisan, kita harus mengganti dulu. Kita klik transform,
Terus kita ke record in the same variable. Nah, ini apa nih kelompoknya itu kita masukin. Nah, 1 di all value itu 1. Bentar. Di value itu tidak sama. Value itu tidak menggunakan Excel. Nah, di value ini itu kita kasih angka 1. Nah, lanjut menggunakan Excel. Di value itu kita 2. Lanjut kita add. Continue. Maka di data view-nya itu udah keganti, bisa lihat tuh udah berubah. 1 ini untuk tidak menggunakan Excel dan 2 ini menggunakan Excel. Nah, untuk variable view-nya tadi kan masih bentuk tulisannya. Di variable view-nya itu kan masih di bagian type-nya itu kan masih bentuk string tulisannya, kan karena tulisan. Nah, di sini kita ganti ya kan, karena udah berubah menjadi angka. Jadi diganti numerik ya. Oke. Nah, kelompok 1 tidak menggunakan Excel yang tadi saya bilang. Kelompok 2 menggunakan Excel. Terus di sini kita kan belum ngasih isinya ke SPSS. Kalau 1 itu apa, 2 itu apa. Maka di variable view, nah di bagian yang kelompok ini di values-nya, di sini kita ketik 1 itu untuk tidak menggunakan Excel. Add. Nah, yang kedua ini kita tulis labelnya menggunakan Excel. Kita add. Lalu oke. Nah, ini kan udah keganti ya. SPSS sudah tahu 1 itu apa dan 2 itu apa. Nah, 1 di sini itu menggunakan Excel dan 2 itu 1 itu tidak menggunakan Excel dan 2 itu menggunakan Excel. Oke, lanjut. Kita coba ke independent test. Yaitu kita klik analyze, compare main, terus kita cari yang independent test. Nah, untuk nilai variabelnya kita masukin ke fast variable. Nah, untuk kelompok kita masukin di grouping variable. Terus kita klik define groups. Nah, seperti ini outputnya. Nanti juga bisa diinterpretasikan untuk tabel grup statistik. Ini interpretasinya. Jadi dari tabel grup statistik diketahui jumlah data hasil mahasiswa untuk kelas A dan kelas B atau untuk kelompok 1 yang tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 yang menggunakan Excel, yaitu masing-masing sebanyak N-nya itu atau jumlah itu 15 orang. 15 orang mahasiswa dengan nilai rata-ratanya itu untuk tidak menggunakan Excel 82,27,
yang menggunakan Excel itu 88,60. Nah, standar deviation-nya itu untuk yang menggunakan Excel 7,658 dan yang menggunakan Excel itu 6,633. Nah, yang terakhir itu ada standar error mean, yaitu yang tidak menggunakan Excel itu 1,977, sedangkan untuk yang kelompok 2 itu kelas B 1,720. Jadi tadi kan di sini untuk HO-nya itu kan dua kelompok memiliki hasil belajar yang sama antara kelompok 1 yaitu kelas A dan kelompok 2 itu yaitu kelas B. Nih. Nah, kalau yang H-nya itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2 yaitu kelas B, dari rata-rata di sini udah bisa dilihat kan lebih bagus nih. Lebih bagus dengan yang menggunakan Excel tuh. Ini yang tidak menggunakan Excel itu 82,27, yang menggunakan Excel itu 88,60. Nah, di bedanya itu yang tidak menggunakan Excel sama menggunakan Excel itu 6, sekian ya bedanya. Jadi hipotesis H-nya itu benar. Yang kedua benar ya, kedua kelompok ini memiliki hasil rata-rata belajar yang berbeda. Terus untuk tabel independen yang ini sampel test ini bisa kita interpretasikan di sini untuk bagian yang ini nih Levens test for equality of variance itu di sini ada nilai signifikasinya itu nah ini 0,582. Nah, di T-nya itu 2,1416. Di DF-nya itu 28. Signifikasi totalnya itu untuk yang equal variance ini itu 0,22. Nah, main difference-nya itu 6,33, standar error-nya itu 2,621. Di sini ada confidence interval of the difference lower-nya itu 11,702 dan upper-nya itu 965. Jadi, untuk hipotesis tadi kriterianya jika nilai sync table total lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Nah, di sini sebaliknya jika nilai signifikasi total lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dan kelas B kelompok 2. Tapi kalau signifikasi totalnya itu di sini kan mana nih? Di sini kan totalnya itu 0,22.
yang artinya kurang dari 0,5. Karena 0,22 lebih kecil dari 0,05, yang artinya HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulannya bisa menggunakan T-table. Nah, T hitungnya itu kan minus 2,4116 dengan DF 28 kan di PPT-nya itu. T-tabelnya rumusnya sama kayak tadi. Alfa dibagi 2,2 di DF. Nah, alfanya itu tadi standarnya yang udah dijelasin, yaitu sebesar 0,05. Maka T-tabelnya bisa dilihat di atas itu. Nah, bisa dilihat T-tabelnya itu. Kita cari yang DF-nya itu 28. Ini 28. Maka ininya. Nah, ini dapat nih. Dapatnya itu 2,04 sekian. Balik lagi ke hipotesis di PPT-nya. Nah, tadi kan yang di T-tabelnya itu 2, T-tabelnya itu 2, bentar. 2,48 yang ini. Tadi sebelumnya itu kan T hitungnya itu 2,1416. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi menunjukkan HO ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan antara rata-rata belajar mahasiswa kelompok 1 dengan mahasiswa kelompok 2. Jadi jawabannya sama ya. Jadi kalian bisa pilih mau pakai cara T-tabel dan T hitung apa pakai cara yang signifikan tadi. Lanjut kita ke uji yang ketiga, yaitu pengujian yang terakhir. Di sini kita akan menguji Parenti test. Oke, nih. Nah, Parenti test. Jadi kita akan menggunakan kasus seperti ini. Di sini di sini itu kasusnya sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, ini rumusan hipotesis penelitian. HO sama dengan tidak ada perbedaan berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Nah, untuk kriterianya, jika nilai signifikasi total kurang dari 0,05 maka HA ditolak dan maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikasi total lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak.
Kita lanjut masuk ke SPSS-nya aja. Kita klik file, open, data. Kita ganti file of text-nya itu jadi Excel. Terus kita cari yang ini, data latihan pirate test ini. Oke. Nah, maaf ya, ini tuh karena sama kayak tadi yang saya bilang, saya pakai SPSS 22 jadi seperti ini. Harusnya kalau pakai SPSS 26 ini nih angka 0 di belakang koma ini nggak ada. Jadi kita bisa ganti kok. Oke, diubah ya. Di sini kita bisa lihat data view-nya. Berat badan sebelum diberi obat sama sesudah diberi obat. Nah, berat badan sebelum diberi obat itu ada 58, 64, 65, 59, 71, 59 sampai 58. Nah, dan berat badan setelah diberi obat itu dari 58 jadi 55, dari 64 jadi 60, dari 65 jadi 57, dari 59 jadi 55, dari 71 jadi 60, dan dari 58 jadi 56. Oke, di sini jadi kita di sini setelah masukin datanya, kita bisa ke uji pirate test-nya, yaitu kita klik analyze, complement, terus kita cari yang ini, pirate sample test. Untuk berat badan yang sebelum yang ini, kita masukin di variabel pertama. Bentar. Nah, untuk berat badan sesudah ini kita masukin ke variabel yang kedua. Nah, kan udah seperti ini, kita klik OK. Nah, seperti ini outputnya. Ada tabel pirate sample t-test statistik, ada pirate sample correlation, dan ada pirate sample test. Untuk yang sampel pirate sample statistik, interpretasinya itu ini ada outputnya ini, berat badan sebelum itu rata-ratanya itu 66,81 dengan jumlahnya itu 16 orang, standar deviation-nya itu 6,656, dan standar error mean-nya itu 1,664. Sedangkan di berat badan sesudah itu rata-ratanya itu atau mean-nya itu 61,94 dan jumlahnya itu 16 orang, standar deviation-nya itu 6,403 dan standar error mean-nya itu 1,601. Nah, di sini tuh ada pirate sample correlation-nya. Dari output ini diperoleh atau menunjukkan hasil korelasi atau hubungan dengan antara kedua data atau hubungan dari variabel berat badan sebelum dengan variabel berat badan sesudah. Nah, berdasarkan output di sini diketahui nilai korelasinya yaitu dari jumlah sampel 16 orang diperoleh nilai correlation-nya itu 0,899 dengan nilai signifikasinya yaitu 0,00 yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitasnya yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dengan berat badan sesudah diberi obat, yaitu
Lanjut kita ke parent sample test. Untuk interpretasinya itu yang terakhir di tabel parent sample test ini, tadi kan hipotesisnya itu tidak ada perbedaan rata-rata. HA ada perbedaan rata-rata dengan kriteria jika signifikasi total kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya jika nilai signifikasi total lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Kita balik lagi ke output SPS-nya. Dari data yang diperoleh, rata-rata berat badan sebelum dengan berat badan sesudah itu yaitu 4,875, standar deviation-nya itu 2,941. Nah, standar error mean-nya itu 0,735 dan di sini tuh ada confidence interval of the difference-nya itu lower-nya 3,308, upper-nya itu 6,442. Maka dapat dikatakan karena nilai signifikasi totalnya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya HA ditolak dan artinya HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata sukarelawan mahasiswa Yaksi dari sebelum dan sesudah diberi obat. Berarti ada pengaruh dari obat penurun berat badan itu terhadap sukarelawan yang telah mencoba obat dari perusahaan farmasi tersebut. Nah, bisa dilihat dari nilai T-tabel ini. Intinya itu, jika T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Itu maksudnya HA yang kita pakai hipotesisnya. Nah, sama jika T hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi, kita pengambilan keputusannya pakai menggunakan hipotesis yang HO. Nah, rumusnya itu sama kayak tadi, yaitu ini. T-tabelnya itu sama dengan alfa dibagi 2,2 df, yaitu alfa itu 0,05, degree of df-nya itu degree of freedom. Nah, di sini dia itu T hitungnya 0,30 dengan df-nya itu 15. Rumusnya yang tadi ya, yang alfa dibagi 2 titik koma df-nya 15. Nah, kita ke T-tabel. Nah, di T-tabel ini kan ada 0,025, itu rumus dari yang alfa dibagi 2. Kan standarnya itu 0,050 dibagi 2 jadi 0,025. Nah, df yang tadi itu dia 15. Mana df-nya 15? Kita cari yang 0, ini, berarti dia dapat 0,25, berarti dia tabel yang keempat. Tabel yang keempat. Berarti dia dapat 2,1314. Berarti bisa disimpulkan bahwa nilai T-tabel ini lebih kecil dari nilai T hitung.
maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi kita menggunakan hipotesisnya itu yang hipotesis HO yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara berat badan sebelum dengan berat badan sesudah. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang-kurangnya, mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.